wabarakatuh. Bismillah, syukurillah, wa ni'matillah, la khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Siswa mahasiswi yang dirahmati oleh Allah SWT. Pertemuan yang kedua ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang pembelajaran kita di semester 3 ini, yakni mata kuliah teknologi pendidikan. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah konsep dasar teknologi pendidikan. Seorang guru harus menguasai tentang teknologi pendidikan itu sendiri. Apalagi di masa-masa COVID-19 ini, IT adalah jalan yang paling utama dalam proses pembelajaran. Karena kita di masa-masa COVID-19 ini kita tidak bisa bertatap muka langsung, maka seorang guru harus bisa menguasai teknologi sehingga apapun kejadiannya yang menimpa di dunia pendidikan, kita tetap menjalankan proses pembelajaran. Teknologi ini sangat membantu kita di dalam proses pembelajaran, mulai dari RA, TK, SD, MI, MTS, SMP, SMA, aliyah, SMK, bahkan di perguruan tinggi. Ini sangat membantu dalam proses pembelajaran. Yang kedua, kita akan bicara tentang teknologi sebagai sebuah pendekatan dalam problem pendidikan. Jadi teknologi kita adalah solusi yang bisa menghantarkan para pendidik beserta siswa-siswinya, mahasiswa-mahasiswinya untuk tetap proses pembelajaran yang dapat menjawab sebuah tantangan, problematika, permasalahan yang ada di dunia pendidikan itu sendiri. Selanjutnya kita akan bicara tentang teknologi komunikasi dalam pendidikan. Bagaimana seorang guru itu dapat berkomunikasi mengenai pendidikan sehingga siswa-siswinya mudah mengerti dan memahami apa yang diinginkan oleh seorang guru, apa yang akan ditargetkan oleh seorang guru kepada siswa-siswinya, apa yang akan disampaikan oleh seorang dosen kepada mahasiswa-mahasiswinya, sampai tidak apa yang disampaikan oleh seorang dosen kepada mahasiswa-mahasiswinya. Begitu juga dengan seorang guru. Bagaimana seorang guru itu bisa menyampaikan melalui komunikasi yang bagus kepada siswa-siswinya dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah media pendidikan dalam proses pembelajaran. Seorang guru harus bisa memilah dan memilih media apa yang cocok di dalam proses pembelajaran kepada siswa-siswinya, sehingga membantu siswa-siswinya mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh seorang guru, dan juga meringankan beban kerja seorang guru sehingga guru lebih rileks, fresh di dalam mengajar kepada siswa-siswinya, sehingga mudah dipahami oleh siswa-siswinya di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya kita akan bahas kriteria penggunaan media pendidikan. Apa saja sih kriterianya yang bisa dilakukan oleh seorang guru di dalam proses pembelajaran itu sendiri, sehingga guru lebih mudah di dalam menyampaikan pembelajarannya kepada siswa-siswinya. Pertemuan selanjutnya kita akan bicara pembagian dan macam-macam media pendidikan. Ada berapa saja sih media pendidikan itu yang bisa membantu seorang guru di dalam proses pembelajaran? Bagaimana seorang anak didik itu mendapatkan media-media yang cocok, yang sesuai, sehingga dapat membantu untuk memahami secara kognitif, afektif, dan psikomotorik, sehingga mudah dan tercapai proses pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya pertemuan yang ketujuh, yakni produksi media pendidikan berupa gambar dan elektrik. Bagaimana seorang guru itu bisa mengajar dan memproduksi media pendidikan berupa gambar. Jadi ada kalanya kita ini menggambarkan kepada anak didik kita, oh begini caranya sholat, digambarkan, maka akan lebih mudah
siswa-siswinya memahami, oh ternyata begitu caranya, baru dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini akan mempermudah. Pertemuan yang ke-8 kita akan ujian tengah semester atau semester. Ini diuji mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan yang ke-7 tadi. Maka akan terekap semuanya di dalam ujian tengah semester itu sendiri. Selanjutnya yakni pertemuan yang ke-9, media pendidikan bersifat elektronik. Ya. Maka bagaimana kita bisa memproduksi media pembelajaran dengan elektronik, dengan IT, dengan menggunakan yang lebih modern lagi. Sebaliknya dari proses pembelajaran non elektrik yang dikerjakan yang kita bahas sebelumnya, yakni di pertemuan yang ke-7. Pertemuan yang ke-10 yakni pengembangan media audiovisual. Bagaimana seorang guru itu bisa mengajar dengan menggunakan media audiovisualnya, sehingga membantu guru untuk menyampaikan proses pembelajaran kepada siswinya dengan mudah. Selanjutnya kita akan bicara perpustakaan sebagai sumber belajar. Maka bagaimana seorang guru itu bisa mengarahkan proses pembelajaran itu melalui adanya perpustakaan yang berada di lingkungan sekolah tersebut, sehingga siswa-siswinya mudah untuk dan memahami untuk mendapatkan referensi-referensi yang lengkap di perpustakaan di sekolah itu sendiri. Di samping itu juga ada laboratorium sebagai sumber belajar. Pertemuan yang ke-12 kita akan bahas mengenai labor. Bagaimana seorang anak didik kita, siswi kita bisa praktek langsung di laboratorium. Kalau IPA, maka akan kita proses bagaimana pertumbuhan dari seorang tumbuhan. Itulah fungsinya untuk pembelajaran. Selanjutnya yakni aplikasi teknologi pendidikan dalam pembelajaran. Bagaimana proses pembelajaran itu menggunakan aplikasi sehingga mempermudah guru untuk menyampaikan kepada anak didiknya. Seperti kalau kita melihat di film Upin dan Ipin, maka siswa-siswinya bisa menggunakan tablet di dalam proses pembelajaran sehingga lebih mudah lagi, bukan game terus dalam proses pembelajaran, tetapi memang sudah disiapkan untuk aplikasi-aplikasi di dalam proses pembagian. Seperti di agama ada aplikasi pembagian zakat, sehingga ketika kita memasukkan anggota yang berhak mendapat zakat akan tergambarkan langsung di aplikasi tersebut. Seumpamanya ada 4 ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, kalau kita masukkan nama-namanya, kita masukkan harta warisannya, maka akan terjadi pembagian secara jelas di aplikasi, sehingga lebih mempermudahkan dalam proses pembagian zakat. Itu semuanya terkait di dalam teknologi pendidikan. Selanjutnya kita akan bicara tentang komputer sebagai teknologi pendidikan learning. Bagaimana kita bisa menggunakan proses pembelajaran melalui alat media kita, yakni komputer yang kita miliki di sekolah-sekolah, atau kita mempunyai komputer sendiri sehingga dapat membantu kita di dalam proses pembelajaran sendiri, mempermudah guru dan mempermudah siswa di dalam proses pembelajarannya. Pertemuan yang ke-15 yang terakhir yakni evaluasi teknologi pendidikan. Setelah kita belajar mulai dari konsep awal sampai pertemuan ke-14, maka kita evaluasi. Kita lihat perlu dilanjutkan atau tidak dalam proses pembelajaran ini. Kalau perlu, maka kita mengevaluasinya. Kalau tidak perlu, maka kita ganti dengan sesuatu yang perlu, yang kita butuhkan di dalam proses pembelajarannya. Pertemuan yang ke-16, pertemuan yang terakhir. Maka mahasiswa-mahasiswi kita lakukan ujian akhir semester atau dikenal dengan UAS, sehingga terekap semua dalam satu semester ini diujikan. Maka dari itu syaratnya 80% mahasiswa mengikuti perkuliahan. Berarti kalau 16 UTS UAS 2 dosen yang menyampaikan
disebutkan 12 mahasiswa yang menyampaikan, maka mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan selama 12 pertemuan dari 16 kali pertemuan. Berarti kalau kurang dari itu, maka mahasiswa tidak diizinkan untuk mengikuti perkuliahan di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Untuk itu saya merekap semuanya materi perkuliahan ini ke dalam sebuah silabus. Saya terjemahkan ke dalam sebuah buku saya. Silahkan dilihat di toko-toko terdekat. Kalau ada duit silahkan beli sebagai rujukan sumber primer. Kalau tidak ada duit tidak usah dibeli, karena yang wajib hanya sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu, syahadat yang paling utama, perjanjian kita kepada Allah SWT, yang lainnya bukan wajib. Dari itu silahkan, kalau masih mau beli monggo, kalau mahasiswi tidak mau beli juga tidak apa, tidak mengurangi nilainya. Tetapi kalau masih beli, minimal punya gambaran tentang proses pembelajaran yang ada. Kalau kesulitan silahkan hubungi saya, insya Allah saya bantu untuk mencarikan buku tersebut, karena semuanya mata kuliah saya rekap ke dalam sebuah buku. Untuk apa? Mempermudah mahasiswa-mahasiswi di dalam proses pembelajaran. Minimal ada rujukan primer yang bisa menggambarkan tentang proses pembelajaran mata kuliah teknologi pendidikan itu, tidak merabah-rabah karena tidak mempunyai rujukan yang pasti. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum